28 Oktober 2003 nomor 1272/L18/2003 hal sehati melaksanakan sentralisasi keuangan AKBP. Surat untuk dibaca pada kebaktian minggu. Kepada yang terkasih, seluruh jemaat, gospel dan pos permingguan AKBP melalui uluan di semua tirket di tempat masing-masing. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk kita semua. Terpujilah Tuhan karena sentralisasi keuangan AKBP sudah berjalan dengan baik selama sebulan terakhir dari Januari sampai Oktober 2003. Berdasarkan perjalanan sentralisasi keuangan tersebut, target persembahan yang sudah kita capai adalah 65,7% dari target 80% yang kita harapkan pada awalnya. Tampaknya AKBP sudah dapat membayar belanja semua personilnya yang berjumlah 3.476 orang. Selain itu, kita juga sudah dapat membayar biaya operasional, program resort, dan distrik. Untuk keperluan kantor pusat dibayar melalui saldo yang masih ada di kantor pusat AKBP sebelum dimulainya sentralisasi keuangan dan sudah berdasarkan perhitungan BPSK. Dari uang yang terkumpul di rekening BPSK, sudah 2 kali BPSK mengirim keperluan operasional dan program resort dan distrik di AKBP. Sebelum tahun ini berakhir, BPSK masih akan mengirim ke resort yang belum menerima dana tersebut sejumlah total 4.730.000.000 rupiah. Pada rapat preses dan MPS di akhir bulan Agustus sampai awal September lalu, sudah disampaikan sukacita segenap huria di AKBP atas berjalannya sentralisasi keuangan tersebut. Meskipun begitu, di dalam rapat tersebut ada juga peserta rapat yang menyampaikan informasi bahwa ada jemaat yang tidak setia menjalankan keputusan Sinode Godang karena memikirkan kepentingan jemaatnya saja, yaitu dengan cara menambahkan kantong persembahan atau pengumpulan dana pada hari Minggu atau pertanggihan, tetapi tidak menyebutnya persembahan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Padahal berdasarkan keputusan Sinode Godang, penambahan dana untuk keperluan jemaat tetap dimungkinkan melalui cara-cara lain seperti pesta-pesta jemaat. Selain itu, ada juga jemaat yang tidak memasukkan data persembahan dan tidak mengirimnya ke rekening BPSK paling lama 3 hari setelah ibadah berlangsung, melainkan menunggu setelah diwartakan baru data dimasukkan dan uang dikirim ke BPSK. Hal ini pun tidak sesuai dengan keputusan Sinode Godang. Oleh sebab itu, berdasarkan keputusan rapat MPS pada awal September 2003 yang berbunyi, seluruh jemaat harus tunduk kepada keputusan Sinode Godang Oktober 2022 mengenai sentralisasi yang menunjukkan kesatuan AKBP berdasarkan firman Tuhan di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus dan mewujudkan roh sentralisasi keuangan, yaitu kesetaraan, equality, keadilan, justice, berkelanjutan, sustainability, dan kebersamaan dalam satu keluarga, fraternity. Dan di dalam mengerjakan tugas kami sebagai gembala di gereja AKBP yang mendoakan seluruh jemaat di AKBP jangan jatuh ke dalam dosa, sebaliknya melawan dosa. Dengan segala hormat, kami meminta semua jemaat supaya lebih sungguh-sungguh dan penuh melaksanakan sentralisasi keuangan, meneladani jemaat miskin di Makedonia di abad pertama yang diminta oleh Rasul Paulus untuk membantu orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kami meminta seluruh jemaat, pos pelayanan dan pos permingguan untuk melakukan hal berikut ini.
pertama, data persembahan harus diisi ke aplikasi sentralisasi keuangan paling lama 3 hari setelah peribadahan berlangsung, dan kemudian langsung mentransfer sejumlah 55% dari persembahan tersebut. Untuk menambah dana keperluan pelayanan jemaat, tidak boleh mengambilnya dari persembahan-persembahan yang ada di jemaat, seperti menambah kantung persembahan setiap minggu yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi anggota jemaat, melainkan melalui cara lain yang tidak bertentangan dengan keputusan Sinode Guna. Ketiga, jika ada jemaat yang melaksanakan pengumpulan persembahan kedua di Pertaniangan, hendaklah tunduk juga pada sistem sentralisasi keuangan, di mana persembahan kedua itu harus dikirim sejumlah 50% ke rekening BPSK. Keempat, jemaat HKBP tidak boleh mengumpulkan uang pada kebaktian minggu dengan tidak menamainya sebagai persembahan, dengan tujuan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Kelima, jemaat HKBP tidak boleh mengumpulkan persembahan bulanan dengan menamainya untuk diakonia atau pembangunan, dengan tujuan agar tidak termasuk ke dalam sentralisasi keuangan. Jika kelima hal di atas tidak kita laksanakan dengan setia, maka akan sangat berdampak pada penurunan pemasukan sentralisasi keuangan seperti yang terjadi pada Juli sampai September, di mana ada tren penurunan persembahan desentralisasi keuangan. Kita sudah menyaksikan serta merasakan bahwa sentralisasi keuangan berdampak sangat baik bagi HKBP. Tuhan akan terus memberkatinya, sebab melalui sentralisasi keuangan Tuhan sudah menjawab doa HKBP sejak 89 tahun lalu. Sejak ini kita sudah berani untuk menambah dan mengirim pelayan penuh waktu ke jemaat-jemaat kecil yang selama ini belum pernah memiliki pelayan penuh waktu. Kita juga dapat mengirim pekabar Injil ke luar HKBP. Persaudaraan pelayan yang makin teguh, kecemburuan antar pelayan dapat kita kurangi dan hilangkan, dan sebagainya. Semakin baik persembahan sentralisasi keuangan, makin banyak pelayan yang dapat kita kirim ke dalam maupun ke luar HKBP, dan HKBP akan semakin menjadi berkat bagi dunia. Untuk semakin memperjelas maksud dan tujuan sentralisasi keuangan bagi kita semua, kami sudah mengeluarkan buku kecil sepanjang 9 halaman dengan judul Better Together, Sentralisasi Keuangan HKBP. Kami sangat berharap buku ini dapat kita cetak dan kita bagikan ke seluruh anggota jemaat, dan juga kita simpan di kantor gereja, agar anggota jemaat mendapatkan informasi yang memadai tentang sentralisasi keuangan, dan dengan hati yang penuh sukacita dan setia ikut melaksanakan dan mensukseskannya. Soft copy buku tersebut juga sudah kita kirim untuk dibagikan ke seluruh anggota jemaat kita. Demikianlah kami sampaikan surat ini untuk saudara yang terkasih anggota jemaat HKBP di dalam pengharapan yang penuh agar kita semua mengerjakan isi surat ini di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Teriring salam dan doa Buya Kristen Batak Protestan Eborus, Pendeta Dr. Robinson Putra-Putra. Tembusan kepada Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Preses HKBP Distrik 1 hingga 32, seluruh anggota MPS HKBP, Komisioner BPSK HKBP, pengawas BPSK HKBP, seluruh kepala biro, seluruh pimpinan lembaga, dan bertinggal.